Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi. Amin. Nawaina at-ta'lim wat-ta'allum wal-ifadah wal-istifadah wan-naf'a wal-intifa'. Anna Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa faqihna wa iyyakum fid din wa yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin wal awliya'il arifin wa qurrat 'ain sayyidil mursalin. Wa ala hadhihi niyya kul niyya salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Setelah mengawali pengarang kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kitabnya dengan basmalah, diteruskan dengan hamdalah. Sigat hamdalah yang dipilih adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian yuwafi, yuqabil, yang menyamai, yang memenuhi ni'amahu, nikmat-nikmat Allah, wa yukafi'u, dan membandingi mazidah, tambahan nikmat-nikmat Allah. Mazid masdar mim dari zada yazidu ziyadatan wa mazida. Sigat tadi itu adalah dikatakan majami'ul mahamid, majami'ul hamdi, pujian Allah yang paling lengkap. Diriwayatkan, disebutkan dalam kitab Adhkar yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi, an Abi Nasr At-Tamam an Muhammad ibn Nadhr qala Adamu sallallahu ala nabiyyina wa alaihi wasallam, ya Rabbi syaghaltani bikasbi yadi fa'allimni syai'an fihi majami'ul hamdi wat tasbih. Fa'auha Allahu ilaihi, ya Adamu idza asbahta faqul thalathan wa idza amsayta faqul thalathan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nabi Adam alaihi salam, beliau berkata, ya Allah Tuhanku, Engkau membuat aku sibuk dengan pekerjaanku. Kalau di surga Nabi Adam banyak zikir, nggak pernah lupa kepada Allah karena nggak ada pekerjaan. Tapi di dunia mau makan aja harus nanam padi dulu, harus panen, harus ngebloki dulu itu padinya, harus masak baru bisa makan. Usahanya lama, makannya sebentar. Mau tinggal ada di rumah harus bangun dulu, gali tanah untuk fondasi, buat batu bata dulu atau beli batu bata, bangun, kemudian buat jendela, buat pintu, biaya banyak, pekerjaan banyak, baru bisa tinggal di dalam rumah. Ya Allah, aku sibuk, banyak pekerjaan ada di dunia. Ajari aku ya Allah untuk memujimu dengan pujian yang paling sempurna, untuk bertasbih kepadamu dengan tasbih yang paling sempurna. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam, wahai Adam, setiap pagi baca 3 kali dan setiap sore baca 3 kali, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kalau kita baca Wirdul Latif tadi kita baca, hafal nggak sampean? Coba saya tuntun ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sampai baca itu setiap hari, pagi 3 kali, sore 3 kali, sampai berarti telah memuji kepada Allah dengan pujian yang paling sempurna. Bertahmid kepada Allah dengan tahmid yang paling sempurna. Diamalkan biar berkah ilmunya. Dalam riwayat lain, Imam Nawawi radhiyallahu anhu, beliau berkata, galal mutaakhiruna min ashabina al-khurasanin. Berkata teman-temanku ulama daripada Khurasan, lau halafa insanun la yahmadanna Allah ta'ala bi jami'il hamdi wa minhum mimman qala bi ajallil hamdi fa tariquhu fi birri yaminihi an yaqul alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kata Imam Nawawi, ulama yang ada di Khurasan daripada ulama yang bermadhab Syafi'i,
Mereka berkata, kalau seandainya ada orang sumpah, saya sumpah akan memuji kepada Allah dengan pujian yang paling sempurna, atau sumpah saya akan memuji kepada Allah dengan pujian yang paling agung, caranya supaya bisa mengamalkan sumpahnya yaitu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian yang memenuhi nikmat Allah. Bisa dihitung nikmat Allah. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita bisa enggak dihitung? Dengan komputer kah, dengan kalkulator kah? Enggak bisa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu nggak bisa menghitungnya dengan bilangan, dengan jumlah terlalu banyak. Kalau sampean tahu bahasa Arab, dalam ayat tadi itu Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallah. Nikmah itu satu nikmat, at-ta'lil ifrad. Allah tidak menyatakan wa in ta'uddu ni'amallah, tapi dengan ta'ifrad, wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kamu menghitung satu nikmat Allah aja, la tuhsuha, kamu enggak akan bisa sanggup menghitung manfaat faedahnya atau mensyukurinya. Enggak bisa, satu nikmat aja enggak bisa. Contoh, nikmat mata. Ini mata ini. Kita nggak bicara nikmat telinga, nggak bicara nikmat mulut atau yang lainnya, nikmat mata aja. Kalau misalnya orang ini hidup di dunia nggak dikasih mata oleh Allah, nggak bisa melihat, tahu sampean rumahnya sampean di mana? Bisa kerja, bisa masak, bisa pakaian, bisa nggarap sawah, nggak ada kehidupan, nggak ada kehidupan. Sopir taksi nggak ada dah. Mau nyetir nggak pakai mata, nabrak apa? Masa nggak bisa, kobongan semuanya. Loh, ini baru nikmat mata. Tuh lihat bagaimana mata kita ini. Kecil mata kita ini, tapi bisa melihat yang gede. Gunung yang gede bisa dilihat dengan mata yang kecil ini. Langit yang luas bisa dilihat dengan mata yang kecil ini. Yang kecil semut pun bisa kita lihat dengan mata ini. Warna, ribuan warna bisa kita bedakan dengan mata kita. Ijunya godong sama dengan ijo cat lain. Macam-macam ijo, ada ijo tua, ada ijo bosok, ada ijo muda, ada ijo jambu, ada ijo, kuning juga macam-macam, abang juga macam-macam. Ono kuning oranye, ono kuning jeruk, ono kuning, wah macam-macam. Bentuk, ada yang bunder, ada yang loncong, ada yang segitiga, ada yang kotak, ada yang segi enam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang bulat, ada. Bisa dibedakan dengan apa? Dengan mata. Baru satu nikmat, belum nikmat yang lainnya. Kita ini setiap detik miliatan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba sampean pegang dada, cekelan dodoi sampean, jantungi sampean bergerak, pernah gerakno tak sampean? Siapa yang gerakkan itu? Sampean tidur tetap bergerak, nggak pernah sampean gerakkan. Loh, siapa itu yang menggerakkan? Itu nikmat dari Allah. Berhenti sak menit ae biru kabeh sampean. Karena itu kalau kita akan
Seandainya kita setiap nikmat kita baca alhamdulillah, umur kita 1000 tahun nggak bisa untuk mensyukuri satu nikmat. Nggak akan bisa. Karena itu Allah menyatakan la tuhsuha. Nggak bisa, nggak mungkin dah. Kamu akan bisa menghitung manfaat daripada nikmat tadi itu. Yang ada pada anggota badan kita ini loh, satu rambut pun belum pernah karena usahanya rambut. Lo keluar rambut itu diodot dah. Metu dewe Pak, metu dewe. Subhanallah. Satu rambut yang ada pada anggota badan kita ini loh. Itu nikmat Allah. Ya perambut alhamdulillah, pirang atus sewu rambut. Subhanallah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena itu diriwayatkan ada satu orang Bani Israel yang dia tadi itu beribadah kepada Allah siang dan malam 500 tahun. Umurnya orang dulu itu panjang-panjang. Kalau umat Muhammad ini metel-metel umurnya. Orang dulu itu kalau meninggalnya 100 tahun itu belum balik. Belum balik masih. Ini ibadah kepada Allah 500 tahun siang dan malam. Nggak pernah nganggur. Kita bisa bayangkan berapa banyak pahalanya itu orang. Diceritakan oleh Nabi nanti di hari kiamat, orang ini melihat banyak pahala sholatnya, pahala qiyamul lailnya, pahala puasa sunnahnya, pahala dzikirnya. Senang orang ini, kagum. Kemudian Allah menyatakan, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Orang ini, loh, kok gak ada nilainya ibadahku 500 tahun nih. Ya Allah, aku kepingin masuk surga dengan ibadahku. Bukan asal dengan rahmat aja, dengan ibadah ya Allah. Kamu kepingin tahu nilai ibadahmu dibandingkan dengan rahmatku. Malaikat tarik lagi, jangan kesusu masuk surga itu orang. Ibadahnya orang itu yang 500 tahun penuh dengan ibadah siang dan malam ditimbang dengan nikmatnya mata tok. Dengan nikmatnya mata ditimbang. Kira-kira 500 tahun nih loh. Ibadah digain mensyukuri nikmatnya mata aja cukup apa enggak? Ditimbang gejlok. Lebih berat nikmatnya mata. Bisa wudhu dari mana kalau enggak pakai mata? Bisa tahu caranya sholat bagaimana kalau enggak pakai mata? Bisa baca kitab dari mana kalau enggak pakai mata? Bisa ngerti bacaan Al-Quran tanpa mata dari mana? Mulai kalau mulai bayi buta. Bisa tahu masjid kalau tanpa mata dengan apa? Gejolak kalah. Tahu kamu nilai ibadah kamu 500 tahun dengan satu nikmatku mata aja nggak cukup masih. Karena kamu nggak mensyukuri nikmat, malaikat masukkan ke neraka. Baru orang itu sadar, ya Allah, satu nikmat masih belum cukup ibadah 500 tahun. Adkhilnil jannata birahmatik ya Rabb. Kalau begitu ya Allah, aku mohon kepadamu masukkan aku surga dengan rahmatmu ya Allah. Kalau sekarang masuklah kamu surga dengan rahmatku. Selamat. Karena itu sampean lagi sama saya. Ibadahnya minim. Mau masuk surga dengan amal model apa? Sholat pun berantakan.
Zikir nggak pernah khusyuk, itu pun riak kadang-kadang. Karena itu jangan lupa minta selalu kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang sering baca alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah tamla'ul mizan, kata Nabi. Ucapan alhamdulillah itu nanti timbangan kebaikan kamu akan penuh di hari kiamat. Orang kan akan ditimbang, Pak, amalnya. Amal ini ditimbang. Mana yang lebih berat ya? Pahalanya atau dosanya? Loh, kalau sampean sering mengucapkan alhamdulillah, pol amal kebaikan sampean. Karena itu setiap makan alhamdulillah, setiap habis minum alhamdulillah, setiap Anda pakaian alhamdulillah, setiap dapat nikmat alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi Nuh itu dikatakan innahu kana abdan syakura. Kenapa? Karena setiap habis makan alhamdulillah, habis minum alhamdulillah, habis itu alhamdulillah, alhamdulillah terus. Kalau kita kan enggak, habis makan gelegein sapi itu namanya. Enggak pakai alhamdulillah. Karena itu jangan lupa baca alhamdulillah. Itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Allah la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba sampean pikirkan ayat ini. La in syakartum, jika kamu itu bersyukur terhadap nikmat Allah, sapira syukuri sampean? La azidannakum, benar-benar pasti aku Allah akan menambahi kepada kamu. Ditakkid oleh dua takkid, lam mauti ahlil qasam dan nun taukid litsaqilah. Benar-benar aku Allah akan menambahi nikmat itu kepada kamu. Syukurnya kita kan hanya sekedar, tapi tambahan Allah pasti besar, gitu loh. Sampean kalau dapat rezeki, yang syukur. Setitik on. Oh, melarat. Apes terus kan mari ngono. Alhamdulillah. Syukur. Ditambahi nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum, dan jika kamu mengkufuri nikmat, diilingno sama Allah. Inna adzabi lasyadid. Hati-hati loh. Azabku keras. Azabku adalah bahaya, menyakitkan. Loh, syukur itu apa? Syukur itu adalah sarfun ni'mah fima khuliq li ajlih. Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan yang Allah ciptakan. Gayen ibadah. Sehat, syukurono sehat. Loh, sikil iso mlaku. Ojo mlaku yang panggon sing haram. Kayaknya masjid buat ke majelis taklim itu mensyukuri nikmati sehati sikil. Pumpung durung tabrakan bengkong sikilmu. Sikile sehat dibuat joget. Kena asam urat lumpuh kon mari ngono kon. Loh, pumpung masih sehat. Mata, mensyukuri nikmat mata. Loh, pumpung sik terang. Ake-ake ono maca Quran. Buat memandang wajah orang tua, bapak dan ibu dengan rasa hormat, ibadah. Buat melihat wajahnya orang yang soleh, bagus. Itu mensyukuri nikmat. Nikmatnya mata. Terang. Nonton TV doai mendeli. Mari ngono picek kon. Loh,
Buat yang baik. Kadang-kadang orang, ya Allah, maca Quran males alasane terahum. Mboten ketinggalan kula, Bib. Tapi kalau artis joget di TV mendelik matane. Kalau orang itu pandai mensyukuri nikmat, dia akan selamat daripada azab Allah. Selamat insyaallah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah itu akan mengadab manusia jika manusia tadi itu mensyukuri nikmat dan beriman kepada Allah. Selamat insyaallah. Lek menungso antuk nikmat disyukuri, ditambahi ningkatno iman dengan meningkatkan ibadah. Selamat. Wong sungi lek kepingin selamat, antuk nikmat sing syukur, tingkatno ibadahe, insyaallah selamat sungi. Mungkin kabeh banjir, sungi tok dak banjir insyaallah. Mungkin kabeh bingung, wong sungi insyaallah gak bingung. Asal pandai syukur nikmat dan meningkatkan iman. Karena itu ucapan atau bacaan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah jangan sampai ditinggalkan. Baca setiap pagi 3 kali, setiap sore 3 kali. Saya akan ceritakan bagaimana bentuk orang kalau dia tadi itu pandai syukur dan orang yang kufur. Ada satu orang kaya, punya istri yang cantik, punya rumah yang megah, punya harta yang berlimpah ruah. Kurang apa? Ayo. Sugih, bojone ayu, omahe magrong-magrong. Kendaraannya mewah. Cuma orang ini enggak mensyukuri nikmat. Ketika dia mau makan sama istrinya, macam-macam hidangan, ono pitike, ono sate ini, ono gule ini, komplit. Mendol tok mungkin sing ndak ono. Ketika mau makan, di rumahnya ada ngetok pintu. Pak, tolong saya Pak, saya 2 hari belum makan. Bantu kami Pak, kami orang miskin. Kami enggak punya pekerjaan, enggak punya keluarga, bantu Pak kami kelaparan. Orang ini enggak syukur nikmat. Ngamuk, morang-moring. Marah dia. Pengemis busuk. Saya ini mau makan. Gara-gara baunya kamu ini saya akhirnya enggak selera. Enggak tahu waktu kamu. Kalau minta-minta melarat, gak duwe aturan. Marah dia. Diusir. Keluar. Wayai mangan jauh-jauh, ambune dak karuan, sampai gak nafsu aku. Metu. Diusir. Hancur hatinya. Orang yang miskin, yang melarat tadi itu hancur hatinya. Ya Allah. Tapi Allah Maha tahu. Oh, orang yang dikasih nikmat tapi nggak syukur, menghina pada orang yang kekurangan. Mulai saat itu pekerjaannya kacau. Rugi, utang, al bangkrutu wal tumpesu. Habis hartanya.
Harta udah habis, akhirnya disita kendaraannya, disita tanahnya, disita pabriknya, sampai omahe disita. Mulai eker-ekeran sama istrinya, sampai pegatan ambek bojone, sampai dibenci sama keluarganya, sampai akhirnya cari pekerjaan sana ditolak, cari pekerjaan sini ditolak, melamar di sana pekerjaan nggak diterima, sampai minta juga begitu, diusir di sana, diusir di sini, sampai 2 hari keliling dia kelaparan. Satu saat mendapatkan satu rumah yang megah, kendaraannya mewah, diketok pintu. Pas orang yang punya rumah tadi itu mau makan sama istrinya. Pak, tolong Pak, saya kelaparan Pak. Ngemis orang yang asalnya kaya tadi itu. Tolong Pak, saya kelaparan, kasih makan saya Pak. Nggak ada orang yang peduli dengan saya. Keluarga sudah benci sama saya. Saya diusir sana, diusir sini. Orang yang punya rumah tadi itu, yang kaya tadi itu, yang kedua ini, kok hatinya lembut, penuh rahmat. Ya Allah, kasihan, ngomong sama istrinya, kasihan ya itu orang ya, suaranya gemeteran, mungkin dia lapar, kasihan dia. Kita kan sering makan yang nikmat. Dek, suruh masuk, oke, kita ngalah ya dulu ya, biar dia makan dulu. Kita bisa masak lagi, kita masih bisa beli, ada di luar misalnya. Suruh masuk, oke, kasihan dia, biar dimakan dulu. Oh iya Mas, kata si istri. Dibuka pintunya, mari Pak masuk. Kelihatan si perempuan tadi itu jerit, ya Allah, nangis. Loh, kaget suaminya, ada apa kamu nangis? Suruh masuk ke orangnya kok nangis, kamu nangis jadi-jadinya. Ditanya, kenapa sih, kenapa kamu nangis? Ya Allah Mas, kata dia, sampean tahu nggak orang yang minta-minta ini adalah bekas suami saya dulu. Dia pernah ngusir orang yang melarat, yang minta-minta ketika saya mau makan sama dia. Oh iya, ini bekas suami kamu? Iya. Akhirnya tersenyum itu. Yang laki-lakinya tadi itu tersenyum. Kamu itu dulu tinggal ada di jalan ini ya? Iya benar. Rumah kamu warnanya ini? Iya. Nomor sekian? Iya. Subhanallah tadi. Kamu tahu enggak siapa yang minta-minta dulu? Enggak, saya, kata dia. Diwali ambil Allah. Sing melarat didadekno sugih, sing sugih dadi melarat. Bojone sing ayu dikerabi ambek sing melarat lawas. Kualat, nggih napa mboten? Itulah orang kalau tidak mensyukuri nikmat. Loh, si enak sugih dadi melarat, Pak. Lah lek melarat tak syukur ambek nikmat dadi opo? Melarat donya akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ayo ditingkatkan syukurnya kepada Allah dengan meningkatkan ibadah, sholat berjamaah, berzikir, istiqomah, baca Quran dan seterusnya, maka insya Allah sesuai dengan janji Allah, Allah akan menambahi nikmatnya, nikmat dunia, nikmat akhirat. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebahagiaan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majlis ini
maupun yang tidak hadir dijadikan hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tuntun lagi supaya sampai enggak lupa. Kemudian setelah itu istiqomahkan baca pagi dan sore berapa kali? 3 kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tak ijazai sampean ngamalkan 3 hari pagi, 3 hari 3 kali pagi, 3 kali sore. Sampean amalkan biar berubah hidupnya sampean, anak-anaknya diajari, istrinya diajari. Kan enggak lama bacanya. Paling 1 menit enggak sampai itu. Tapi kalau istiqomah insya Allah Allah akan membantu lancar semua urusan insya Allah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman Ya Ghafur Ya Ghaffar Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
وبارك لنا فيما ما قضيت من عليه تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.